Nah, ini adalah penampakan mesinnya. Kalau kalian lihat ada yang aneh nggak dari mobil ini? Kalau menurut saya yang aneh adalah grillnya itu ngikut dengan kap mesinnya. Ini kayak Mini Cooper ya. Mini Cooper versi Jeep dan versi murah versi Daihatsu. Halo bosku, kembali saya Timothy di sini. Selamat datang di channel Timothy AG Jog. Nah, channel ini kenapa ganti nama menjadi Timothy AG Jog? Karena kita nggak cuma pengen bahas tentang jog mobil, tapi kita pengen bahas tentang seputar semua tentang mobil. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang Terios ini, saya mau ucapkan selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Kalau saya ada salah, mohon dimaafkan. Dan juga maaf juga selama saat ini saya pakai baju casual banget ya, karena kebetulan lagi libur, kantor juga AG Jog lagi libur, Suave lagi libur, jadi saya pakai baju santai. Semoga kalian tetap nyaman di nonton video saya ini. Nah, sebelah saya ini tuh ada Terios tipe TS 2010 Matic. Nah, sebenarnya kalau ngomong-ngomong tentang Terios, Matic itu agak jarang ya, karena kebanyakan peminat Terios itu manual. Saya nggak tahu kenapa, padahal menurut saya Matic-nya juga istilahnya bukan termasuk Matic yang lemot-lemot banget gitu ya. Jadi sempat kemarin lemot, tapi karena oli Matic ini juga udah diganti dengan yang full sintetik, itu benar-benar lumayan naikin respon Matic-nya. Jadi shifting-nya juga jadi lebih cepat, terus juga saluran tenaganya juga jadi lebih kuat gitu, jadi torsinya juga lebih kerasa. Dan juga nggak tahu kenapa pengaruh atau enggak, cuma ketika before and after ganti oli Matic itu juga kerasa top speednya agak nambah gitu. Karena saya kan bawa mobil ini udah sekitar 1 minggu ya, udah 1 minggu. Dan juga saya pengen cerita juga bahwa mobil ini tuh istilahnya udah ganti oli Matic dan ganti skok kemarin. Nah, kalau ngomong-ngomong Terios 2010 itu kan waktu zaman-zaman mungkin 2008 atau 2009 itu waktu keluar Terios Atoras pertama kali, itu Terios itu selalu harganya lebih murah. Tapi yang Terios itu justru malah ada baris ketiganya, sedangkan Ras juga nggak ada gitu. Saya sempat bingung kenapa, atau mungkin Terios mau difokuskan untuk mobil keluarga atau gimana, saya kurang tahu. Tapi menurut saya itu salah satu value plus atau nilai plus di Terios ini. Nah, dan juga kalau lihat dari modelnya ini, sebenarnya kan modelnya lebih ke arah mini SUV ya, atau semi Jeep gitu. Jadi mungkin ini bisa tergolong pionir-pionir pertama yang diluncurkan di market Indonesia tahun 2008, yang dimana mini SUV ini istilahnya menjadi segmen baru di pasar Indonesia waktu itu. Nah, sebelum jelasin Terios ini, saya nanti bakal lumayan lengkap ya, bahas tentang eksterior, mesin, dan juga interior, dan juga secara pajak-pajak saya juga bahas semua kaki-kaki gitu. Makanya kalian nonton terus sampai video terakhir. Nah, kita sekarang bahas tentang eksteriornya. Jadi kalau eksterior Terios ini sebenarnya sama Ras mirip-mirip, cuma mungkin Ras itu kan dia fiturnya lebih lengkap, juga secara body kit juga lebih modern, lebih banyak pernak-pernik. Tapi Terios ini secara mesin, kaki-kaki, lalu istilahnya mesin kayak kaki itu bisa dibilang sama lah sama Ras. Terus ini kita mau lihat ini waktu zaman-zaman 2010, kap mesin ini unik ya. Jadi ada garis-garis bodi di sini membulat gitu sampai sini. Nah, cuma yang menurut saya agak aneh mungkin di headlampnya ya, karena headlampnya itu gede banget tapi menyipit gitu. Jadi ujungnya itu menyipit banget. Nah, ini untuk headlamp juga masih halogen ya. Karena ini tipe TS, untuk tipe TX Adventure setahu saya sudah waktu itu sudah cukup keren karena sudah pakai proyektor. Ini juga masih pakai bolam semua. Ini untuk bagian grill-grillnya dia sudah ada chrome-nya sedikit-sedikit, lumayan cakep.
Dan ini bentuknya mengotak banget. Dan ini bumpernya juga kalau untuk Terios Teos ini dia sebenarnya nggak ada fog lamp, tapi sudah di-upgrade menggunakan fog lamp. Jadi ini upgradean ya, bukan ori. Lalu di sini ada contoh cat buat ngecat, buat contoh cat kalau ada nge-repair macam-macam bodinya. Ini ada kayak tambahan gitu, tambahan body. Lalu di bagian samping sini kap mesinnya bentuknya nggak rata ya, jadi ada yang bentuk kayak belok gitu. Dan di sini dia sudah ada lampu sen di bagian fender. Nah cuma ini saya nggak tahu kenapa ras yang lama ini belum ada over fendernya, padahal sebenarnya model Jeep itu lebih bagus pakai over fender, tapi kayaknya yang tahun-tahun baru udah ada ya. Nah ini untuk velgnya dia masih single tone, palangnya banyak sekali. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 palang. Lalu ras ini juga sudah ada 5 baut di sini ya, 5 PCD ya. Jadi harusnya ini mobil memang cukup kuat untuk di segala medan. Nah ini ban yang udah diganti, bukan kita sih, udah diganti lah pokoknya. Ini pakai GT Radial Savero. Kita sebut merek aja nggak apalah. Tapi ini ban ini saya ngerasa cukup empuk, dan juga ban ini sudah cukup nyaman. Dan peredamannya bagus menurut saya. Karena saya kan sempat coba di tol, di jalan kota juga nggak berisik. Lalu dia sudah ada inner fender di sini. Lalu ini juga ada footstep, nggak tahu footstepnya itu orinya atau tambahan ya. Dan ini spionnya sudah ada LED-nya, cuma saya nggak tahu ini tambahan, tapi kayaknya ini tambahan. Padahal orinya ini belum elektrik atau belum retract. Nah ini juga sudah chrome, tapi saya nggak tahu ini chrome beneran atau tambahan. Ini juga list karetnya sudah ditutup chrome juga. Dan ini karena dia penerus Taruna ya, Terios ini penerus Taruna, jadi dia sudah ada roof railnya panjang banget dari depan sampai belakang. Kalian bisa lihat depannya itu cukup maju ya sampai belakang. Lalu di bagian belakang ini pintunya kepotong di sini ya. Jadi saya nggak tahu ini bakal bisa turun full atau enggak kacanya. Ban belakang sama juga kemarin habis ganti semua. Lalu ini lumayan visioner ya, waktu itu pilar C dengan seperti ini tuh kalau kalian lihat segini sekilas kayak Fortuner. Tapi begitu lihat di belakang, wah ternyata Terios gitu. Padahal ini kayak Fortuner ya, pilar C-nya benar-benar melandai gitu. Jadi menurut saya sih cukup keren di zaman itu, bahkan sampai sekarang lumayan ya keren ya. Lalu ini bagian stop lamp dia juga ada 3 leveling. Pokoknya ini 3 leveling ini saya lupa apa aja, tapi ada lampu rem, lalu lampu mundur dan juga sen. Nah ini bagian bumper belakang masih polos banget, tapi kemarin kita tambahan ujung knalpot pakai chrome. Lalu ini konde. Nah ini konde ini nggak tahu kenapa sekarang Terios Rush malah dihilangin kondenya. Padahal menurut saya kalau SUV atau Jeep itu sebenarnya malah cakep pakai konde. Tuh kan cakep kan. Wah gitu. Kecuali mungkin kayak Fortuner sekalian gitu ya. Terus ini juga ada spoilernya, tapi kayaknya ini tambahan bukan asli. Sudah ada ini juga tambahan kayaknya, chrome ini. Nah, ini tulisannya Terios. Lalu ini juga di bagian belakang ini sudah ada sensor parkir ya. Ini ada sensor parkir, tapi ini udah mati karena udah lama banget, jadi ditambahin lagi sensor parkir yang baru. Contoh cat ada 2 di belakang juga, dan di sini ada kayak mata kucing gitu. Kalau bahasa Jawa ngomongnya mata kucing. Jadi supaya belakang itu bisa nggak nabrak depan. Lalu kita masuk ke ini tutup. Ini nggak usah jelasin lah. Terus kita masuk ke interior. Nah sebenarnya kalau interior ini salah satu yang saya nggak suka juga. Kalau Terios itu kan sebenarnya interiornya masih kain ya, masih kain, tapi ini sudah
di-upgrade menggunakan kulit pemasangan paten model akar, warna sesuai interior, yaitu kayak coklat-coklat gitu. Warna-warna Innova, kalau Acura dia sebutnya warna Innova. Ini setirnya sama banget kayak Toyota Innova, Toyota Rush, zaman-zaman generasi pertama dan generasi kedua dulu. Setirnya sama persis, cuma di sini logonya Daihatsu. Nah, ini untuk pintunya. Pintunya ini warnanya kayak beige gitu, tapi ini door trimnya juga sudah diganti. Dan ini ornamen-ornamennya ini warnanya abu-abu. Cuma sebenarnya warna abu-abu ini udah kayak cukup kuno ya. Jadi kalau semisal dibagusin lagi bisa dikasih kayak wood panel gitu. Dikasih kayak wood panel. Ini sudah ada Twitternya. Lalu untuk Terios ini bisa dilihat bahwa ini biasa banget ya. Jadi ini switch tambahan fog lamp karena tadi fog lamp bikinan, dan juga spionnya itu masih harus manual, belum ada elektrik. Ini ada kantong tempat nyimpan macam-macam, dan ini sering banget rusak. Sering banget rusak, tapi kita bisa benerin lah di Agejok. Ini juga sudah ditambahin. Jadi sebenarnya ini adalah lampu LED tambahan atau ambience light. Jadi kok malam dia nyala biru. Ini warnanya silvernya malah cukup awet ya. Sampai sekarang masih belum beladus, masih ori semua, masih bagus. Kita masuk. Nah, kalau lihat posisi duduknya itu sebenarnya nggak kayak naik jeep beneran ya. Karena kaki itu nggak selonjor di bawah, tapi seolah-olah kayak di atas gitu. Kalian bisa lihat. Ini agak mepet banget dan kayak di atas gitu ya. Lalu ini panel tengah, ini ada jam. Ini juga untuk ini ya, untuk ambience light. Ini head unitnya udah diganti. Ini ada tombol hazard, dan ini AC-nya ini dua, ini gede banget ya, dan ini udah sering rusak juga di Terios atau Rush. Mungkin kalau kalian ada yang udah rusak atau punya Rush, komen aja. Itu bisa diakalin kok benerinnya. Lalu ini di sini juga yang saya suka, di sini ada tempat kartu ya. Jadi saya taruh tol di sini. Taruh e-tol, lalu ini e-tolnya keren. Iya, Agejok dan Suave. Ini flash ya. Jadi buat taruh ini atau kartu masuk perumahan atau mungkin e-tol itu enak banget taruh di sini. Dan ini AC-nya cuma ada 2 tombol aja. Jadi pengatur suhu dan pengatur angin. Jadi kalau pengatur suhu ini dia cuma bisa setel panas dan dingin. Kalau ini dia bisa setel sampai speed 3, tapi dia belum ada arah semburan AC. Apalagi atau climate belum ada. Tapi mungkin AC-nya cukup dingin. AC-nya tuh dingin ya, ini termasuk kayak biasalah Toyota Daihatsu biasanya AC-nya dingin. Ini ada kantong. Dan ini tombol transmisinya. Tombol transmisi dia bentuknya belok-belok khas Toyota dan Daihatsu. Nggak tahu kalian suka yang belok-belok atau suka yang ada tombol di sini. Silahkan komen di bawah. Lalu ini juga ini ya, bagian laci. Nah, ini lacinya itu sempitnya nggak keruan menurut saya. Cuma ada satu kompartemen kecil di sini, dan itu lumayan buat nyimpen nota atau nyimpen receh, itu gampang banget. Kita tinggal buka gini, diambil sini, tapi yang bagian dalam sini itu kecil sekali. Nah, sekalian ini kita coba cek ya STNK-nya, kalau ada. Kira-kira pajaknya berapa? Kita cek dulu. Kalau ada STNK-nya, sekalian ngecek pajaknya berapa. Jadi ini sedang dibalik nama. Pajaknya berapa ada. Sedang dibalik nama. Ini kayaknya. Oh, ini. Ya. Jadi pajaknya itu cukup murah ya. Untuk mobil 1500 cc 3 penumpang. Ini Daihatsu 2010 2.001.000. Menurut saya sih murah. Cuma menurut kalian gimana? Kalau dibanding mobil-mobil lain ya cukup murah untuk
tahun-tahun 2010. Dan juga ini mobil ini nanti saya bahas mesinnya juga ya. Ya, dan ini juga kita tambahin armrest karena sebenarnya kalau armrest ini opsional karena Toyota Rush Terios itu kan nggak ada konsolnya ya. Kalau mau nambahin juga ya kita jual sendiri ya, kita pasangin lah. Ini nyaman banget, bisa digeser ketinggiannya juga, bisa dinaikin, naik, ini bisa diturunin. Nah, satu hal yang saya kurang suka dari Terios ini adalah dia belum ada switch steeringnya. Tapi sebenarnya nggak masalah, bisa di-upgrade aja, mungkin jadi setir Fortuner atau setir Fortuner atau setir Fortuner VRZ atau Innova Ribbon tuh keren. Kita langsung ke bagian belakang ya. Nah, kalau di bagian belakang itu sama ya. Jadi kayak ada panel warna abu-abunya dan juga dia warnanya beige, dan ini kalau di red trim bagusnya dikasih warna yang agak berbeda dibanding ini supaya bisa istilahnya supaya bisa ada variasi atau pemanis gitu. Ini sudah tombol. Nah, ini bagian jok belakang itu menurut saya tipis. Jadi bentuknya ini tipis, tapi kalau duduk sebenarnya lumayan empuk gitu. Nggak tahu kenapa ya. Jadi kalau dilihat secara sekilas ini tipis sekali. Dan ini seperti Avanza seperti Avanza atau Terios lainnya yang ini dimana tengahnya kebagi dua. Jadi proporsinya 50-50. Kalau kalian tahu bahwa Innova itu proporsinya 40-60 ya. Tapi Rush atau Avanza itu 50-50. Nah, ini kita langsung cobain duduk di belakang. Itu tadi posisi mengemudi saya. Tapi kalian bisa lihat ini posisi duduk normal segini. Ini posisi duduk normal segini. Dan juga menurut saya cukup lebar ya, nggak sempit-sempit amat. Cuma nggak tahu kenapa ketika ditutup pintunya, ini pintu kesannya tuh sempit ya, karena kalau mobil-mobil lain itu kan sering bodinya lurus ke atas atau mungkin agak menyamping dikit, sedangkan Toyota Terios ini tuh kayak menyampingnya lumayan menyamping banget ya, jadi kayak kesannya sempit. Dan ini double blower. Nah, ini double blower ini nggak tahu ori atau enggak. Kalau kalian punya Rush atau Terios, bantu info juga ya, ini ori atau enggak, karena aneh bentuknya tuh kayak bikinan gitu. Terus ada tulisannya ini. Jadi ini asumsi saya ini adalah tambahan. Dan ini plafonnya yang udah agak lama, dia bludrunya itu biasa kok mobil lama udah mulai kayak beladus gitu ya, dan berjerawut-jerawut gitu. Jadi lebih baik sih di retrim ulang, di agejok. Promosi. Nah, ini bentuk headrestnya juga kecil banget ya. Terios Rush itu headrestnya kecil sekali. Tuh, kayak Avanza gitu, kecil sekali. Tapi dengan model diganti paten seperti ini, itu di belakang pun semi bucketnya berasa banget. Karena kalau dikerjain di agejok kayak mobil ini, itu biasanya kita tambahin busa. Jadi semi bucketnya itu ini lebih ke tengah, di samping ini dia menonjol banget keluar. Jadi kalau duduk itu bener-bener semi bucketnya lumayan kerasa kayak gitu. Nah, ini ada lampunya di belakang sini. Biasa, lampu biasa ya. Kita cek ke bagian belakang. Ada tawon. Nah, di bagian belakang ini, maaf ada perlengkapan kamera. Ini di bagian belakang kalian bisa lihat. Nah, ketika jok itu ditutup ke belakang mentok, ini problem yang sering saya alami ketika menggunakan Terios ini. Jadi ketika di posisi mentok, jadi kayak bukan mentok ya, tapi ngancing gitu ya. Jadi ketika jok belakang yang ngancing ke belakang ini, itu bagasi belakang jadi sempit banget. Jadi naruh koper paling cuma bisa satu doang. Paling cuma bisa koper satu doang, dan itu cuma bisa tiduran, nggak bisa berdiri. Nggak tahu kenapa ini sempit banget. Tapi ketika ini dibuka ya, di mana ini?
Bentar ya. Nah ini soketnya bentuknya kayak gini ya. Nah, ketika dibuka gini dan ini ditarik. Nah, buka dan ini dibuka ke depan. Itu bagasinya itu besar sekali ya. Nah, ini dia masih kayak menghadap ke depan gitu ya. Jadi kalau nekok ke depan. Dan itu di bagian belakang sudah lumayan banyak kompartemen barangnya. Bisa buat taruh minuman, lalu juga bisa taruh minuman di situ. Nah ini sama kayak Taruna, dia bisa dilapis trim. Jadi kalau yang duduk di belakang pengen lebih nyaman, ini tinggal dikasih kulit aja, dilapis trim. Sama banget kayak Taruna. Taruna juga di sini ada trimnya. Enggak semua mobil ada loh. Good job, bisa di-upgrade. Nah ini sudah mulai pada kendor. Nah ini yang unik juga trimnya ini ya. Trimnya ini panjang banget sampai situ. Nah ini trimnya bisa panjang banget dari situ sampai sini. Nah sekarang kita bahas mesinnya. Nah ini adalah penampakan mesinnya. Kalau kalian lihat ada yang aneh nggak dari mobil ini? Kalau menurut saya yang aneh adalah grillnya itu ngikut dengan kap mesinnya. Ini kayak Mini Cooper ya. Mini Cooper versi Jeep dan versi murah versi Daihatsu. Jadi grillnya itu kalau Mini Cooper kayaknya malah sampai grill lampunya juga keangkat. Kalian bisa cek di video Mini Cooper sebelum ini. Tapi ini cukup aneh. Mungkin supaya kalau bener-benerin kelistrikan jadi lebih gampang kali ya. Bukanya lebih gampang. Lalu ini juga radiatornya ini ya, kecil ya, cukup kecil karena mungkin cc-nya juga kecil. Ini VVTi 16 VFI dan dimana saya ngerasain mobil ini tuh di putaran bawah gigi satunya tuh torsinya gede. Jadi kayak Avanza, Xenia itu kelewat lah torsinya di awal. Tapi ketika di putaran atas, dia malah untuk dapat waktu high speed gitu, RPM-nya bener-bener tinggi banget. Nah, saya pernah nyoba tol ini top speed-nya di sekitar 160-170, tapi jangan di ini ya, jangan ditiru. Ini cuma kayak pembuktian aja, kalian bisa cek videonya di sini. Ini nih videonya. Fotonya saya ada coba ngetes 160. Dan ini mesinnya itu karena 1500 cc, dia kesannya kayak kopong gitu ya. Jadi kalau mesinnya agak panjang, banyak ruangan-ruangan kosong kayak gitu. Banyak ruangan-ruangan kosong. Tapi sebenarnya bisa dibilang mesin Terios ini very durable dan bisa dibilang trouble free, dan istilahnya paling cuma di sekitar 80.000 itu paling ganti timing bell. Nah, ketika ciri-ciri timing bellnya rusak itu biasanya pertama bunyi-bunyi karet, yang kedua ketika timing bellnya rusak itu AC-nya, pengalaman saya itu Ras atau Terios atau Avanza itu seringkali AC-nya jadi panas. Ini untuk untuk mesinnya cukup awet, dan juga ini kemarin waktu ganti oli sebelumnya oli transmisinya kan cuma diganti aja tapi belum dikuras. Nah, ketika dikuras menggunakan merek Aisin itu jauh lebih enak. Jadi transmisinya seperti tadi yang saya jelasin, shiftingnya lebih cepat, tenaganya lebih keluar, torsinya lebih kerasa. Kayak gitu. Ini sekilas untuk mesinnya. Lalu cek kaki-kaki juga. Nah, seperti biasa, ini kan penggerak roda, maaf ya saya samping ya. Ini kan penggerak roda belakang. Jadi sebenarnya penggerak roda belakang ini cenderung, pengalaman saya sih, itu kaki-kaki depan itu lebih awet. Nah, sebenarnya lebih awet, cuma mungkin ketika memakai penggerak roda belakang, karena dia ada gardan, kita harus sering memperhatikan gardannya. Jadi gardan itu kan pakai oli ya. Jadi lebih baik secara rutin gardannya ini diganti olinya secara rutin. Nah, itu tadi adalah review sedikit mengenai Terios, tapi mobil ini juga punya kelemahan ya, yang dimana nggak semua orang bisa terima. Nah, kelemahannya adalah, jadi dia punya bantingan itu keras. Yang pertama keras, yang kedua juga limbung kalau di tol. Nah, itu
dua penyakit Terios Rush yang mungkin kelemahan yang mungkin susah dirubah lah, karena itu merupakan karakter mobil ini. Dan juga sebenarnya mobil ini kalau dilihat dari kekurangannya itu sepertinya mobil ini didesain bukan untuk di tol. Jadi mobil ini didesain untuk daerah-daerah pegunungan, lalu juga di daerah perbukitan kayak gitu. So, karena torsinya gede di awal, di putaran atas malah agak berkurang, tapi shocknya itu cukup kuat dan juga durable. Nah, kesimpulannya mobil ini itu istilahnya untuk tahun-tahun segini termasuk yang minim perawatan, karena mungkin brandnya juga brand Daihatsu dan brand Toyota ya, dan juga spare partnya juga sangat mudah, terus budgetnya juga di bawah 100 jutaan, dan juga mobil ini kalau kalian punya budget 100 juta atau mungkin kalian punya budget 100 juta lebih dengan mobil yang kalian pengen modif-modif dibangun, ini mungkin bisa jadi salah satu solusinya. Mobil ini bisa jadi salah satu pilihannya, apalagi mobil ini dipakai untuk keluarga juga oke, karena 3 baris, dan juga secara mesin juga durable, minim perawatan, low cost, mesinnya trouble free, lalu transmisinya juga trouble free, cukup awet. Nah, kalau kalian butuh mobil seperti itu, ini mungkin bisa jadi salah satu pertimbangannya. Nah, itu aja dari saya, bosku. Semoga review mobil ini bisa bermanfaat. Maaf ya kalau panjang-panjang, tapi saya rasa tujuan saya membuat video ini untuk memberikan informasi yang cukup lengkap buat kalian. Jadi maaf kalau videonya cukup panjang.